Kamu jangan mendiamkan aku terus. Aku minta maaf. Tidak ada yang harus kita bicarakan, dan kamu tidak melakukan kesalahan apapun yang harus aku maafkan. Jadi lupakan saja. Aku berjanji padamu, kalau aku menjadi istri kamu, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti tadi. Ini bukan sesuatu yang aku pikirkan akan terjadi. Jadi ya sudahlah. Kenapa kamu menolak aku, Reh? Maaf, aku menarik tanganku spontan karena kan kamu tahu kita belum menikah, jadi kita belum bisa bersentuhan. Iya, aku mengerti, Reh. Makanya aku bahagia karena kamu akan menjadi calon suamiku. Terima kasih ya atas pengertiannya. Aku memang tidak salah memilih kamu menjadi calon suami aku. Kamu tampan, kamu baik, sama seperti aku. Orang bilang aku cantik dan hatiku pun baik. Kita akan menjadi pasangan suami istri yang paling bahagia. I love you so much. Maafkan aku, tapi tidak apa-apa. Untung akhirnya Rehan sadar untuk meninggalkan perempuan itu dan lebih memilih aku untuk menikah dengan dia. Kasihan sekali kamu, Najwa. Akhirnya kamu ditinggal Rehan. Itu akibatnya kalau mencintai calon suami orang. Maaf, teleponnya harus kuterima. Rehan, kamu di mana, Rehan? Gimana? Cuaca di Taj Mahal cerah nggak ya? Kalau di Jakarta sih mulai agak mendung ini. Kamu tenang saja, Aldi. Aku di sini dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Baik, Aldi, begini, Priti di sini dan kami sedang ke Agra, dalam perjalanan ke Agra. Bagaimana, kamu merasa puas sekarang? Wah, bagus itu, Rehan. Itu artinya kamu harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan Priti. Karena kan bagaimanapun juga Priti itu calon istri pilihan ibu kamu. Artinya, paling tidak sekarang kan kamu bisa melakukan pendekatan, tahu lebih banyak tentang dia sebelum hari pernikahan kalian, ya kan? Iya, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan karena masih banyak hal serius yang harus kita selesaikan. Oh iya, jelas. Kamu harus mikirin tentang komitmen kita berdua. Ingat ya, kamu sama sekali nggak boleh menyentuh Najwa. Oh ya, mana Priti? Boleh dong, aku ngobrol sama Priti? Priti, untuk apa? Udahlah, aku kan sahabat kamu. Paling tidak aku pengen kenal siapa itu calon istri dari sahabat aku. Boleh kan? Oke, ini sahabat baikku Aldi dan sekaligus bosku. Halo Mr. Aldi, Halo Priti. senang sekali akhirnya bisa berkenalan dengan kamu. Apa kabar? Aku baik. By the way, suara kamu ternyata merdu ya. Kalau didengar, aku udah dengar banyak hal tentang kamu dari Rehan. Kamu ternyata orang yang sangat luar biasa. Kata Rehan sih kamu istimewa banget. Makanya Rehan sampai jatuh cinta sama kamu. Oh ya, aku minta tolong. Karena Rehan itu sahabat aku, kamu tolong jagain dia ya. Karena biasanya Rehan tuh kalau di Jakarta, banyak banget penggemarnya. Oh, jadi itu makanya Rehan sangat betah tinggal di Indonesia. Oke, Mr. Aldi. Sepertinya Rehan sudah melihat aku dengan cemburu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, bisa aku bicara lagi dengan Rehan? Ya, apa yang kamu ceritakan pada Priti? Kamu tidak cerita yang aneh-aneh kan? Tenang. Selama kamu ingin aku menjaga rahasia kamu, aku juga berharap kamu bisa menjaga komitmen kamu. Terlalu kamu, Aldi. Jangan kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu bermaksud mengancamku. Ingat ya, kamu jangan pernah menyentuh Najwa.
kalau Ren lagi pergi sama Priti, artinya kan Najwa sendiri. Kenapa aku nggak telepon sama Najwa aja? Ngasih perhatian sama dia. Najwa ini adalah Taj Mahal yang lebih kecil. Memang ukurannya tidak sebesar yang tadi, tapi tidak kalah indahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Najwa. Kamu apa kabar? Maaf ya aku nelfon. Aku sebenarnya pengen nelfon Rehan, tapi aku telepon dari tadi, teleponnya nggak diangkat. Kamu tahu di mana Rehan? Oh, Rehan nggak ada di sini. Dia sekarang sedang menjemput Priti di airport. Kok kayak gitu sih Rehan? Kurang ajar banget sama kamu. Kamu kan jauh-jauh datang ke India. Harusnya dia menghabiskan waktu dengan kamu, Najwa. Bukan dengan perempuan yang lain. Karena kan paling tidak dia harus bisa jaga perasaan kamu kan, Najwa. Apalagi perempuan itu kan calon istrinya yang disediakan oleh ibunya. Najwa, tolong maafin Rehan ya. Aku takut nanti perasaan kamu jadi terluka lagi saat ini. Aldi, kamu nggak usah khawatir soal perasaan aku. Ya ampun Najwa, gimana aku nggak khawatir? Sekarang kamu sendirian di India. Kamu nggak kenal siapa-siapa. Sedangkan Rehan justru bersenang-senang sama perempuan lain. Aku ngerti, mungkin sekarang kamu pura-pura kamu nggak apa-apa. Kamu nggak terluka. Tapi dari suara kamu, aku tahu Najwa. Pasti kamu cemburu kan? Ngebayangin gimana mereka bersama berdua, pergi entah kemana berdua. Aku harap kamu nggak apa-apa ya, Najwa. Aku sama sekali nggak cemburu sama Priti. Aldi, aku tahu siapa Rehan. Rehan itu laki-laki yang sangat baik dan juga jujur. Aku sangat menghargai kejujuran Rehan. Najwa, itu suara siapa? Apa Rehan udah balik? Itu suara Zain. Aku sedang jalan-jalan di Agra sama Zain. Zain? Zain siapa ya? Zain itu teman baru aku dari New Delhi. Dia orang yang sangat baik. Sekarang dia sedang mengajak aku jalan-jalan di kota Agra, termasuk ke Taj Mahal. Najwa, aku bukan yang larang kamu berteman dengan siapa aja. Tapi kan kamu masih baru di India. Hati-hati loh, kalau berteman dengan orang-orang dari India itu. Mereka kan orang asing buat kamu. Aldi, tolong jaga ucapan kamu. Apa kamu lupa suami aku juga orang India? Dan dia juga sahabat kamu. Oke kalau begitu. Yang penting kamu sekarang baik-baik aja. Aku akan biarin kamu jalan-jalan sama teman baru kamu itu ya. Kamu hati-hati dan kalau ada apa-apa kamu kabarin aja. Oke? Ya udah, nanti aku sampaikan sama Rehan kalau kamu nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada laki-laki lain sekarang. Siapa ya? Aldi, cukup! Kamu tuh kayak setan, tau gak? Apa kamu bilang? Aku kayak setan. Kamu ngaca nggak? Kau pikir kamu lebih mulia dari semua orang di sini? Iya. Kamu makin kesini makin kasar sama aku, padahal aku nggak tahu aku salah apa sama kamu. Aku nggak kuat, Aldi. Lepasin, sakit. Aku udah nggak kuat, tau nggak? Aku mau keluar dari sini. Diam kamu. Kamu jangan munafik ya. Hati kecil kamu pasti kamu tahu kan. Apa yang sudah membuat aku marah sama kamu? Enggak, aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma satu. Semua masalahnya datang dari Najwa. Diam kamu.
jangan pernah kamu menyebut nama Najwa. Najwa itu urusan pribadi aku, bukan urusan kamu. Sampai kapanpun aku akan terus ngomong Najwa karena dia udah ngerusak semuanya, Aldi. Kalau kamu terus neken aku kayak gini, aku nggak akan segan-segan ngancurin Najwa. Kamu berani menyakiti Najwa? Ingat, kalau sampai kamu nyakitin Najwa, detik itu juga aku akan menceraikan kamu. Aku nggak peduli kamu lagi hamil atau tidak. Dan aku ingatkan sekali lagi, kamu nggak akan mendapatkan sepeser pun dari aku. Celaka. Keadaan mereka makin hari makin gawat. Kalau sampai Aldi menceraikan Anita, itu artinya Mami ngapain di sini? Dion, kamu ngagetin Mami. Lagi nguping. Dion, kamu harus menghentikan kericuhan ini. Jangan sampai Aldi berbuat semena-mena terhadap Anita. Lah, kenapa Mami harus mencampuri urusan pribadi mereka? Bukannya ini tujuan kita? Untuk membuat Aldi stres, lalu dia akan kalah. Dengan begitu, aku akan menguasai semua harta kekayaan Papi. Dion, persoalannya nggak segampang ini. Aldi mengancam Anita untuk menceraikannya. Kalau sampai Aldi cerai sama Anita, berantakan sudah semua rencana yang sudah kita susun dengan rapi. Kamu harus berbuat sesuatu, Dion. Udah. Urusan Aldi biar aku yang handle. Biar aku yang tenangkan dia nanti. Kamu harus buat Najwa menjauh dari Aldi. Jangan sampai dia makin tergila-gila sama Najwa. Aldi kan emang tergila-gila sama Najwa. Dion, jaga mulut kamu. Mami gak suka kamu ngomong seperti itu. Kamu harus pintar bersiasat. Jangan kamu terlena dengan kedudukan kamu sekarang. Karena kapan saja Aldi bisa mendepak kamu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Mi? Apa aku ambil jalan pintas? Udah gini aja deh. Mami sekarang kasih tahu ke aku, saranin ke aku apa yang harus aku lakukan. Aku pasti akan dengerin kata Mami. Kamu harus mempersatukan Anita dan Aldi lagi. Mami gak peduli, meskipun harus ada yang dikorbankan. Siapa yang mau dikorbankan, Mi? Najwa. Karena Najwa yang menjadi sumber perpecahan Aldi dan Anita. Tapi ingat, Dion. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Jangan ada yang dibunuh dulu. Mami tidak mau berurusan dengan polisi. Cukup mamanya Aldi saja yang kita lenyapkan. Kecuali kalau terpaksa, lakukan. Papa, aku pulang. Selamat datang putriku tercinta. Bagaimana perjalanan kamu? Pekerjaan kamu lancar? Sangat lancar, Pak. Perjalananku sangat indah karena Rehan menemani aku. Papa bayangkan, Pak. Dia menunggu aku seharian di airport New Delhi. Dia begitu setia sama aku. Ya. Papa senang mendengar itu. Dan Papa memang percaya kalau Rehan adalah laki-laki yang baik. Terima kasih Tuan Chopra. Rehan, saya minta maaf kalau selama ini saya kurang percaya pada kesetiaan kamu. Tapi sekarang saya tahu bahwa kamu sangat memperhatikan putri saya. Dan saya juga yakin sekarang Priti telah mendapatkan laki-laki yang baik. Dan pasti bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga. Tentu saja, Pak. Kenapa Papa masih meragukan Rehan? Dia begitu sopan dan begitu baik memperlakukan aku. Bahkan dia tidak mau menyentuh aku karena kami belum muhrim. Ya.
ngapain sih muja-muja dia? Dia tuh nggak pantas dipuja, dia tuh cuma perempuan yang udah ngerusak semuanya. Diam kamu! Kau pikir kamu lebih baik dari dia? Iya. Sejak Najwa nikah sama Rehan, kamu tuh jadi berubah tau nggak? Kamu udah nggak bisa dikendalin lagi. Kamu masih cinta kan sama Najwa? Ngaku aja. Walaupun kamu nggak ngaku, aku bisa lihat kok dari mata kamu kalau kamu masih cinta sama Najwa. Tapi kamu harus sadar, Ali. Dia itu udah nikah sama Rehan. Kamu jangan ngajarin aku gimana caranya mendapatkan Najwa. Terus kamu pikir Rehan mau gitu ngelepas Najwa ke tangan orang yang kasar kayak kamu, yang gak punya perasaan kayak kamu? Sekalipun kamu cerain aku pastikan kalian berdua gak akan bersama lagi. Aku sumpah aku gak akan biarin kamu dan perempuan cacat satu ginjal itu balikan lagi. Tampar aja. Ayo tampar, kenapa berhenti? Aku ini laki-laki. Pantang buat aku untuk menyakiti perempuan. Apalagi perempuan itu perempuan licik seperti kamu. Kurang ajar ya kamu. Kamu juga bukan laki-laki yang baik, Aldi. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi itu sama sekali tidak akan merubah nilai kamu di mata aku. Kenapa sih? Kamu selalu bilang aku bukan perempuan baik-baik. Padahal kamu ingat kan? Kamu udah ambil keperawanan aku waktu itu. Kamu tahu? Kamu tahu kamu... Aldi. Lebih baik kamu bersabar. Kamu tidak usah bicara apapun. Sekalipun kamu sudah tahu semua yang dilakukan perempuan ini adalah rekayasa. Tunggu saja. Saatnya akan tiba untuk membalas persekongkolan Dion dan juga perempuan ini. Kenapa diem? Lanjutin, kamu mau ngomong apa tadi? Hah? Kamu pasti nyesel kan udah bilang aku bukan perempuan baik-baik. Kamu lihat aja nanti. Begitu kamu udah ngelahirin anak ini, aku akan ngelakuin tes DNA. Kita lihat. Benar atau tidak itu anak aku.